Informasi lain pemirsa, PT Daas Group Bara Lestari melakukan penanaman 5.000 pohon mangrove di Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara. Hal ini dilakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan pesisir dan ekosistem secara berkelanjutan. Karena atas berkat dan rahmatnya, PT Daas Group Bara Lestari melakukan penanaman 5.000 pohon mangrove di Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara. Kecamatan Wawolesea salah satu daerah di Konawe Utara yang memiliki garis pantai yang cukup panjang namun rawan terjadi abrasi pantai. Direktur PT Daas Bara Lestari Irawan Sigit Subekti mengungkapkan, penanaman 5.000 pohon mangrove ini sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam melestarikan ekosistem pesisir yang kian terancam akibat berbagai tekanan lingkungan. Pohon mangrove ini ditanam di pantai sepanjang 400 meter. Penanaman pohon mangrove tersebut terdapat 3 aspek utama keberlangsungan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dari sisi lingkungan, rehabilitasi mangrove dapat menahan abrasi pantai dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Dari sisi sosial, program ini memberikan lapangan kerja baru dan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda mengenai pentingnya pelestarian pesisir. Dari sisi ekonomi, keberadaan mangrove yang sehat berpotensi dikembangkan menjadi ekowisata dan sumber pendapatan melalui produk-produk olahan hasil hutan non-kayu. Dengan kita menanam mangrove, berarti kita juga bisa menghidupkan wisata yang bisa dikembangkan di desa Wawolesea ini, yaitu pemandian air panas dengan wisata mangrove. Kalau Bapak bisa lihat di negara lain, termasuk di Jakarta juga ada wisata mangrove, itu menghasilkan uang yang cukup besar untuk kepentingan masyarakat. Camat Wawolesea Ita Sinar berharap agar penanaman mangrove ini dapat ditindaklanjuti dengan pemeliharaan dan perawatan tanaman mangrove. Penanaman mangrove di Kecamatan Wawolesea diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada objek wisata permandian air panas Wawolesea. Sangat berpengaruh sekali karena ini kita tahu ini adalah adat wisata Wawolesea yang satu-satunya berada dalam wilayah kecamatan kami, khusus di Kecamatan Wawolesea. Kami sangat mensupport kegiatan ini karena semua yang kita ketahui bahwa aspek wisata itu bukan hanya wisata bagian kuliner saja atau wisata yang ada di sini air panas Wawolesea, tapi termasuk juga wisata mangrove. Sementara itu, salah seorang mahasiswi jurusan Kehutanan Universitas Halo Oleo, Aura Karisma yang terlibat pada penanaman mangrove ini mengungkapkan pelibatan mahasiswa dalam program penanaman dan pemeliharaan hutan termasuk tanaman mangrove dapat memberikan tambahan pengetahuan serta dapat menerapkan dan menyelaraskan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliahan. Praktik penanaman mangrove secara langsung memberi nilai edukasi kepada generasi muda, meningkatkan kepedulian dan kontribusi merawat lingkungan. Saya sebagai mahasiswa kehutanan tentunya sangat senang akan adanya kegiatan seperti ini karena seperti yang kita ketahui bahwa mangrove ini sangat bermanfaat bagi sosial, ekonomi maupun ekologi bagi masyarakat maupun generasi mendatang. Selain melibatkan dalam penanaman, PT Daas juga akan melibatkan pihak Universitas Halo Oleo dan masyarakat setempat dalam pemeliharaan tanaman mangrove yang sudah ditanam. M. Idris N. TVRI Sultra melaporkan. Pemirsa, hutan mangrove di Konawe Utara mencapai 1.832 hektar. Dari jumlah tersebut, hutan mangrove yang dalam kondisi baik tersisa 800 hektar. Hutan mangrove di Sulawesi Tenggara terus mengalami penurunan baik luasnya maupun kondisi yang semakin menurun. Ditemui di sela-sela kegiatan penanaman mangrove di Kecamatan Wawolesea, Konawe Utara, dosen Universitas Halo Oleo Profesor Aminuddin Mane Kandari mengungkapkan, saat ini luas hutan mangrove di Konawe Utara mencapai 1.832 hektar. Dari jumlah tersebut, 1.000 hektar diantaranya kondisi dalam keadaan rusak, sementara sisanya 800 hektar dalam kondisi baik. Sementara itu, kondisi hutan mangrove di Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 menunjukkan adanya variasi, dengan sebagian lahan yang dipertahankan dan sebagian lainnya perlu direhabilitasi. Luas lahan mangrove yang dipertahankan tercatat seluas 66.000 hektar lebih, sedangkan hutan mangrove yang perlu direhabilitasi seluas 28.000 hektar lebih. Kerusakan hutan mangrove di Sulawesi Tenggara disebabkan beberapa faktor. Antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara hutan mangrove, infrastruktur yang masih minim, serta ulah sejumlah perusahaan yang melakukan aktivitas di wilayah pesisir. Penyebabnya salah satu itu bagaimana kesadaran masyarakat masih minim. Kita lihat saja lokasi yang begitu indah,
tetapi kita lalui hutan mangrove-nya tidak terpelihara lagi dan terindikator di infrastrukturnya tidak terpelihara. Harusnya jalanan ini ditehel pun. Saya kira untuk memancing datangnya wisatawan itu harus dilakukan dengan diiringi oleh mangrove. Jadi salah satu indikator bahwa lokasi itu dipelihara baik atau tidak adalah infrastruktur. Kalau infrastrukturnya bagus, pasti mangrove-nya bagus karena sudah memancing. Jadi sampah yang melimpah itu kan akan merusak habitat mangrove. Sementara itu, analis